Halo semuanya, selamat siang, Selamat pagi. selamat pagi pada kelas yang lain. Jadi hari ini aku mau share judulnya To Know the Father, yang menunjukkan bahwa yang terjadi sama kita, bahwa ternyata kita tidak kenal Bapa, itu benar-benar pengalaman banyak orang. Ya. Jadi pentingnya untuk kita, terlebih kita ya, dan juga orang-orang, kita belajar juga dari pengalaman orang bahwa ternyata mereka pun pernah di posisi mereka pikir mereka kenal Bapa, ternyata enggak. Jadi oke, ini yang biasa kita udah pelajari kan, ayat yang kita udah familiar, bahwa kenapa penting kita untuk mengenal Bapa, yang kita tahu Bapa itu hanya ada satu, karena inilah kehidupan kekal. Tapi kita udah ingat, nggak cukup kita cuma tahu apa yang kemarin, Oknumnya Bapak dan nggak cukup kita cuma tahu one true God dan ada anaknya kan. Karena dengan baca ayat ini pun kita udah bisa bilang, iya saya sudah tahu. Tapi dengan kita ngomong itu nggak membuktikan kita kenal Bapak, bahwa kita memang kenal Bapak. Jadi kita mau lihat gimana kehidupannya, apakah dengan cukup kita tahu ayat ini dan tahu hanya ada dua. Apakah memang begitu kita sudah kenal Bapa? Walaupun itu ada unsur yang benarnya. Memang benar hanya ada dua. Memang benar hanya Bapa itu cuma satu dan Tuhan Yesus bukan Bapa, itu benar. Tapi apakah cukup itu kehidupan kekal? Ini yang Tuhan Yesus bilang di doanya kan, bahwa Tuhan Yesus bilang ke Bapa, oh righteous Father, oh Bapa yang benar. Ini Alkitab ITB-nya. Memang dunia nggak kenal. Dan dunia itu, kadang kita berpikir dunia itu adalah ini. Jadi bagian ini kan, but I have known thee. Saya mengenal engkau, anak mengenal engkau Bapa, dan these have known. Di sini kan dia nunjuk ke murid-murid. Murid-murid ini tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Nah, bahayanya kita adalah waktu kita baca Alkitab yang bilang ayat begini, kita menempatkan diri kita di posisi yang mana? Murid-murid. Bahwa kita murid-murid, kita tahu Bapa, kita kenal Bapa. Sehingga waktu kita bilang, kita baca the world had known thee, kita nggak ikut sertakan diri kita itu di dunia. Kita sertakan yang mindset kita mikirnya adalah the world itu tuh orang di luar kita. Makanya pengertiannya adalah mereka perlu belajar dari kita. Betul. Karena kita murid-murid yang mengenal Bapa. Mengenal Bapa hanya ada satu dan anaknya cuma satu. Nah, tapi apakah karena kita mengaku murid-murid itu artinya kita murid-murid? Enggak. Dan itu akan kelihatan nanti apakah memang kita murid-murid yang beneran kenal Bapa, atau walaupun kita pikir kita murid, ternyata kita adalah bagian the world itu. Kita adalah bagian dunia yang kita pikir itu orang lain. Padahal kita yang mengaku Tuhan, udah kita lah yang nggak mengenal kita punya Bapa. Nggak heran kalau misalnya kayak anak nggak kenal Bapa kan, yang sama ini Kak Alvin dan Kak Abi udah share, udah sekenin, anak yang nggak kenal bapaknya dia akan hidup luntang kan? Karena dia nggak tahu asal usulnya dari mana.
Oke, kita mau lihat misinya Kristus ke dunia. Ini ada di buku di Sarah Pages, Pasal 1. pasal 1 halaman pertama juga dari bab 1. Bab 1 dibilang namanya paragraf pertama juga. Iya, paragraf 1 juga. Jadi benar-benar pembukaan di Sarah of Pages. Namanya akan disebut Immanuel, God with us. Bukan dibilang anak Bapa bersama kita. Bukan dibilang Son of God with us. Oh, tapi God with us. Tapi dibilangnya God with us. Artinya dia datang bukan atas nama dirinya sendiri. Karena kalau dia atas nama dirinya sendiri kan dia Son of God. Tapi yang dibilang God with us. Terang, the light of the knowledge of the glory of God, terang pengetahuan tentang kemuliaannya Bapa, kemuliaan Allah, terlihat di wajahnya Tuhan Yesus. Bukan terangnya dia sendiri, bukan terang daripada kemuliaannya dia, tapi Tuhan Yesus yang dibilang Immanuel, dibilang God with us. God-nya ini bukan dia. Sejak hari kekekalan, sejak zaman kekekalan, Tuhan Yesus Kristus adalah satu dengan Bapa. Dia adalah the image of God, gambar image-nya Bapa, the image of His greatness and majesty, gambar kebesaran dan keagungannya Bapa, pancaran kemuliaannya Bapa. Semuanya ngomongin siapa sebenarnya? Bapa. Dan Tuhan Yesus datang bawa Nama Bapa. bebannya itu di sini. Bebannya bukan untuk I represent myself, bukan. Tapi I represent my Father. Tapi untuk jadi God with us. Bukan saya sama kamu, bukan saya berada di antara kamu. Tapi untuk kamu di dunia merasakan bahwa God lagi bersama-sama dengan kamu. Bukan sekedar anaknya Bapa yang manusia. Dari kalimat itu aja kita udah bisa lihat unsur selfless. Unsur selfless. Dia harus hilang. Diri dia harus hilang supaya yang diwakilkan itu sampai. Ya. Iya. Jadi dengan God kita saja udah jelas bahwa dia siap untuk nggak dikenal. Iya, betul. Dia siap untuk orang yang penting bukan kenal sama dia, tapi kenal sama Bapa. It was to manifest this glory yang kita lihat tadi semuanya apakah punya dia? Bukan, punya Bapa. Punya Bapanya. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia kita. To the sin darkened earth, kepada dunia yang telah digelapi oleh dosa ini, Tuhan Yesus datang untuk mengungkapkan terang dari Allah. Terang kasih Allah. Bapa, terang kasih Bapa. Terang kasih Bapa. Aku ingat yang kalian pernah share awal dan bahas di Sarah Pages. Kalau di sini dibilangnya untuk mengungkapkan terang dari kasihnya Bapa kan. Kalau kalimat yang di atasnya terang dari pengetahuan tentang kemuliaannya Bapa. Jadi apakah light of the knowledge of the glory of God ini bicara knowledge intellectually? Knowledge intellectual yang Bapak begini, Bapak nggak begini, Bapak ada satu, Bapak bukan tiga, bukan trinitas. Atau sebenarnya karakter bebannya itu God's love nih. Nanti kita akan lihat kenapa God's love. Kenapa knowledge itu bukan bicara
nanti kita akan lihat kenapa knowledge itu bukan bicara yang bukan karakternya. Bukan cuma Bukan cuma pengetahuan tentang dia lah. Iya, gitu. bukan Bapak adalah pencipta, Ah. Bapak nggak ada awalnya, Iya. tapi kenapa memang karakternya. Dan itu yang akan menjadi God with us. Jadi God with us-nya ini untuk kita bisa merasain Bapa bersama dengan kita. Tuhan Yesus misinya untuk ini, ungkapkan terang kasihnya Bapa, sehingga manusia di dunia bisa ngerasain kasihnya Bapa, dan dia bisa bilang memang Bapa sama-sama kita. Maka dari itu, therefore it was prophesied of him. Nama dia disebut Immanuel. Jadi misalnya ya, di dalam kata Immanuel, bukan cuma Tuhan Yesus di situ, tapi Tuhan Yesus yang dia datang bukan hanya sebagai dirinya, tapi dia mau tunjukin Nama Bapa. Apakah itu membuktikan benar-benar dunia itu nggak kenal sama Bapa dia? Dunia udah nggak tahu lagi Bapa itu. Dan kita nanti akan lihat, bukan cuma kita, dan kita pun kayak gitu. Tuhan Yesus datang untuk kita, bukan untuk orang di luar kita, enggak. Untuk kita, karena kita pun bagian dari dunia di ayat yang tadi. Atau kita pun udah sin darken people, udah digelapin sama dosa, yang membuat kita udah nggak tahu lagi Bapa itu kayak gimana. Kristus represented his father, mengungkapkan, mewakilkan. Kristus mewakilkan bapaknya. Dia tahu gimana Bapak akan lakukan di bawah setiap keadaan apapun, under any and every circumstance, apapun yang terjadi, keadaan apapun, dia akan tahu apa yang Bapak lakukan. Dan dia melakukan just as the Father would do. Dia melakukan apa yang Bapak lakukan. Persis. Jadi nggak ada yang Tuhan Yesus bikin yang nggak persis. Kalau dia bikin itu Bapak nggak kayak gitu. Dan apakah itu yang kemarin kita pelajarin, bahwa kita suka misahin Tuhan Yesus dan Bapak? Makanya kita anggap Tuhan Yesus teman, Bapak enggak. Itu karena kita pisahin. Karena yang ada di otak kita, waktu Tuhan Yesus bikin A, Bapak nggak bikin. Bapak kalau ngadepin ini, dia nggak akan bikin A, dia bikinnya B. Kalau Tuhan Yesus, kalau sama-sama Bapak dan Tuhan Yesus melihat orang berdosa, yang kita suka pikirkan adalah Tuhan Yesus yang akan merestore, Bapak yang akan destroy. Itu kan, kita pisahin Bapak dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus A, baik banget Tuhan Yesus ya. Bapak B. Padahal Tuhan Yesus hanya akan bikin persis apa yang Bapak akan bikin. Ini nggak Nina sama Dave, kita belajar ini. Kalau Tuhan Yesus bikin A, apakah Bapak akan bikin B? Enggak. Sehingga bisa nggak kita pisahin Tuhan Yesus itu teman kita, Bapak itu musuh kita? Atau kita lebih takut untuk datang ke Bapa daripada Tuhan Yesus? Bukankah Tuhan Yesus datang untuk supaya kamu jangan takut datang kepada Bapa melalui saya? Tapi kita cuma mau ambil Tuhan Yesusnya doang. Bapaknya kita masih mau singkirkan. Itu yang misahin. Karena kita, walaupun kita tahu kalimatnya, kalau kita misalnya Bapa dan Tuhan Yesus, gimana tuh contohnya? Balik lagi yang kayak kemarin ditekenin, waktu kita berdosa, kita akan berpikir bahwa kita akan siap terima murkanya Bapa. Murka itu bukan dari Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus yang akan bantu kita nolongin, kasih solusi. Tapi image-nya Bapa yang ada di otak kita adalah Bapa akan kasih hukuman yang setimpal yang patut kita terima atas apa yang kita sudah bikin. Itu yang kita pikirkan dengan Bapak. Apakah itu kita misahin? Bisa ngerti kan ini? Gimana Pak?
Iya, yang bapak itu nggak sebaik kelihatan di anak kan. Di bapak itu kan lebih menyolok kelihatan di perjanjian lama. Oh, ada apa? Ada pembunuhan Sodom Gomora, ada pembunuhan Datan dan Abiram. Itu semua kelihatannya hanya bisa terbaca di karakter bapak. Itu semula kita apapun dulu anggap begitu. Bapak itu begitu. Tapi kenapa waktu Tuhan Yesus datang itu kebalikannya? Tuhan Yesus nggak pernah, bahkan kepada orang yang jelas-jelas seperti ini masih dipanggilnya teman. Loh, kok beda banget? Dan apakah itu yang kita lihat di dunia kekristenan? Iya. Dan itu bicara tentang kita ya, bukan dunia Kristen yang bicara Protestan, enggak. Dunia kita, walaupun kita orang Kristen, itu yang kita pikirkan. Sehingga kalau ditanya air bah gimana, mereka suka nggak bisa jawab. Iya. Kita pun nggak bisa jawab, apapun nggak bisa jawab. Nanti setelah dan belajar, aku jadi di buku yang pelajari dari yang Father of Love itu, di situ ada dijelasin. Nah, enggak, di buku anak-anak. Di buku anak-anak, kalau kayak gitu ingat. Alasan kenapa ada air bah. Dan itu pas aku baca itu benar-benar menjawab, dan aku benar-benar nggak melihat Bapak adalah Bapak penghukum, enggak. Sama sekali enggak. Iya. Karena air bah bukan nunjukin Bapak itu membinasakan dunia, bukan sama sekali. Itu benar-benar natural result, natural consequences. Iya, konsekuensi alamiah, dan itu bukan, walaupun dibilang Bapak repented ya kan, Bapak menyesal udah menciptakan dunia, walaupun dibilangnya kayak gitu. Karena itu yang kita ambil, kita mikirnya, oh tuh kan Bapak nyesal ciptain manusia, makanya dia kirim air bah buat membinasakan manusia. Bukan kayak gitu. Itu next yang aku mau bagi. Misrepresent. Kalau tadi kita udah lihat Tuhan Yesus yang represent Bapa dengan cara bagaimana? Melakukan persis yang apa kan? Dia melakukan persis just as the Father would do in any and every circumstance. Dalam keadaan dan apapun yang terjadi, sama mereka. Tuhan Yesus A, Bapa A. Kalau ini misrepresent, artinya tidak seperti Tuhan Yesus. Orang-orang yang telah Tuhan panggil, Bapa panggil, Tuhan, God, untuk menjadi tiang penopang, pilar, dan dasar kebenaran, telah menjadi wakilnya setan. Serem banget. Mereka melakukan pekerjaan yang setan inginkan untuk mereka lakukan, dan mereka mengambil jalan untuk menggambarkan karakter Allah dengan salah dan menyebabkan dunia kita memandang Bapa sebagai tyrant. Bahasa Inggrisnya. Tirani. Diktator. Dan itu hasil pekerjaan siapa? Setan. Jadi kalau kita memandang Bapa menakutkan, Bapa beda dari Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus teman Bapa musuh, apakah itu pekerjaan setan? Iya. Setan izinin kita terima Tuhan Yesus, tapi kita tetap salah tentang Bapa. Apakah itu tetap kerjaan setan? Iya. Nggak harus satu paket Bapa dan Tuhan Yesus. Nggak harus kita tolak Tuhan Yesus. Dengan kita terima Tuhan Yesus pun, Kita bisa salah. setan masih bisa masuk. Masih bisa kerja. Nggak apa-apa kamu percaya Tuhan Yesus, nggak apa-apa. Yang penting kamu tetap memandang Bapa sebagai Bapa yang Kejam, yang diktator, tiran, yang menakutkan, yang tidak seperti Tuhan Yesus. Even though kita terima Tuhan Yesus. Apakah itu yang terjadi sama dunia kekristenan? Iya. Tuhan Yesusnya diunggul-unggulin. Iya. Termasuk kita. Betul.
Ini termasuk ini juga ada yang sudah populer juga tuh. Berdoanya kepada Tuhan Yesus. Iya. Tuhan Yesus ini langsung kepada Tuhan Yesus. Seolah-olah Tuhan Yesus yang ditonjolkan sementara Bapak Semua berdoa Tuhan Yesus. Yesus selalu mengajarkan kita Doa kepada Bapa. ke Bapak dulu. Tuhan Yesus kepada Bapa. Ini adalah pekerjaan Bapak kami. sangat Yesus. Jadi kalau yang kayak kemarin Om Becky bilang, nggak harus kita jadi penduduknya setan, kita jadi penduduk kerajaan setan. Dengan kita pikir kita ada di kerajaannya Tuhan, cukup putus hubungan aja itu udah cukup buat setan. Nggak harus kita harus jadi ateis, nggak harus kita tolak kebenaran atau terima trinitas baru kita kayak gitu. Dengan kita tahu Bapa ada satu, anak ada satu, Tuhan Yesus kita terima, tapi Tuhan Yesus yang kita terima, yang dia ngungkapin Bapaknya nggak kita terima. Jadi sebenarnya apakah kita terima Tuhan Yesus? Enggak, karena kan nggak terima Bapak. Mustahil nggak? Kalau misalnya kita terima Tuhan Yesus, tapi kita nggak terima Bapa. Kalau Bapa itu seperti yang dia ungkapkan, padahal dia datang buat ngungkapin Bapaknya. Sebenarnya nggak masuk akal kan? Cuman itulah yang terjadi sama kita. Dan aku pun berpikir juga seperti itu. Sebelum aku belajar tentang karakter Bapak ini semua ya, sampai kalau ada masalah takut mau berdoa. Kenapa tahu aku berdoa bukan ke Tuhan Yesus? Aku berdoa ke Bapa dan aku takut untuk berdoa ke Bapa dan susah banget melawan itu. Apakah aku masih sanggup untuk berdoa ke Bapa? Apakah Bapa masih terima aku? Bukan kan kita sering berpikir kayak gitu. Emang kayaknya ini udah parah banget ya, emang Bapak masih bisa terima? Udahlah, hilang aja. Karena kita pikir Bapak tidak lebih sabar daripada Tuhan Yesus. Makanya kita menganggap Bapak sebagai Destroyer. tiran. Dan ini pengertian, apakah ini pengertian orang dunia? Ya. Dan juga pengertian siapa? Orang-orang yang Tuhan udah panggil buat jadi pillar and ground of truth. Jadi orang-orang yang kita pikir mereka mengerti banget tentang Bapa, atau kita pikir kita mengerti banget tentang Bapa, ternyata ini mah kita memandang Bapa kayak gini. Nggak heran yang keluar, yang terungkap adalah tiran, dictatorship, ya, sewenang-wenang, yes, Harus. atau vengeful father, atau bapak yang penuh dengan mau balas dendam. Dia vengeance. Vengeful father. Padahal vengeance is mine itu natural consequences, bukan bapak mau pupuk. Kita akan mau lihat dia. Siapa yang nggak kenal Luther? Banyak. Orang Protestan. Paling nggak kita lah. Pernah dengar namanya kan, Martin Luther, reformator, yang sangat mantap memisahkan diri dari Roma. Awal kehidupannya Luther. Di sekolah dulu waktu dia dikirim pada usia dini, berarti kan usia sekolah dong. Anak-anak kayak Dina deh, usia dini. Kalau 20-an dia udah bukan dini. Bukan, keketuaan. Bukan early life lagi. Luther diperlakukan dengan kasar, bahkan kekerasan. Itu yang dia terima. Begitu besar kemiskinan orang tuanya Luther, sehingga si Luther pergi dari rumah ke sekolah di kota lain, dan dia untuk sementara waktu diwajibkan untuk mendapatkan makanan dengan ngamen. Setan miskin. Paling miskin.
Dan dia sering menderita kelaparan. Jadi susah banget kan dia punya kehidupan. Susah, sengsara, diperlakukan dengan kasar, kekerasan. Itu Martin Luther. Martin Luther itu, Dave, Nina, dia itu bisa dibilang pelopornya Orang Kristen. orang Kristen. Pelopor Apa tuh pelopor? awal Pelopor mula, itu tuh- awal mulanya ada orang Kristen. Apa ya bahasa Pemimpin modern? pertama kali atau penemu pertama kali. Yang bapaknya orang Kristen lah di sini. Bapaknya orang Kristen. Dia bilang di sini gagasan agama yang suram dan banyaknya ide-ide tahayul, superstitious ideas yang berlaku pada saat early life-nya Luther itu membuat Luther takut. Dia akan berbaring di malam hari dengan hati yang sedih, menantikan masa depan yang gelap dengan gemetar dan dalam ketakutan yang terus-menerus karena dia membayangkan bahwa Allah itu sebagai Allah yang stern, hakim yang keras dan nggak kenal ampun, cruel tyrant dibanding a kind heavenly father. Itulah pengertian Luther zaman dulu. Dia bilang gini, dia punya kehidupan udah susah, mau makan harus ngamen, diperlakukan dengan kasar dan keras, malam nggak bisa tidur. Karena yang dia lihat, yang dia tahu itu cuman kehidupan yang siap untuk dapat penghakimannya Bapak, siap untuk menghadapi Bapak yang nggak kenal ampun. Itu yang dia tahu tentang Bapak. Sudut pandangnya yang bikin dia nggak bisa tidur. Jadi itu pengertian dia di early life-nya. Jadi coba yang dibandingin cruel tyrant rather than a kind heavenly father. Bisa nggak kita berpikir bahwa Bapak itu Bapak yang baik di saat kita pikir Bapak itu tyrant juga? Kemarin di 1 John 4:8 Bapak love nggak bisa Bapak love, tapi kita fear. Oh kita love tapi ada fear juga, nggak bisa. Begitu juga dengan kita memandang Bapak. Oh kita lihat Bapak itu love, Bapak itu kind heavenly father. Kenapa kita berpikir bahwa Bapak itu tyrant? Mungkin kita nggak berpikir kayak gitu, tapi waktu kita menghadapi sesuatu yang kayak udah nggak bisa diampuni, kita akan berpikir Bapak kayak gitu. Itu kenyataannya. Walaupun kita udah ngerti ini pun, waktu ada dapat teguran atau waktu kita sadar kita berdosa melakukan kesalahan fatal, kita nggak akan berpikir bahwa ada Bapa di surga yang baik yang sedang menghadapi saya. Enggak. Kita berpikirnya adalah yang saya hadapi ini hakim yang kejam. Yang siap menghakimi saya, yang siap memberikan hukuman. Ya heran kita dengar kesaksian orang yang siap untuk saya memang pantas untuk dapat ini. Saya pantas untuk dapat ini. Dan kita pun juga begitu. Saya siap dapat ini. Dan itu juga yang Kain pikirkan waktu dia habis bunuh Habel. Dosa saya udah keterlaluan besar. Kayak udah nggak bisa diampuni. Itu dia yang bilang. Nggak heran kita self condemnation. Dan apakah itu nggak bikin Luther nggak bisa tidur kan? Iya. Namun di bawah begitu banyak dan under so many begitu banyaknya dan begitu besarnya keputusasaannya, Luther maju terus dan teguh menuju standar yang tinggi dalam hal moral dan intelektual yang menarik jiwanya. Luther haus
untuk ke pengetahuan yang tadi kita udah lihat di reserve pages, the light of the knowledge. Dia haus akan knowledge dan karakter pikirannya yang sungguh-sungguh dan practical, the earnest and practical character of his mind, menuntun Luther untuk menginginkan sesuatu yang kokoh dan berguna, bukan hanya sesuatu yang mencolok dan dangkal. Artinya apa pengertian yang dangkal? Yang kata dia tuh. Wah, itu tirani. Yang membuat dia nggak bisa tidur setiap malam. Karena dia haus untuk dapat knowledge yang Bukan seperti itu. kok saya nggak bisa tidur ya tiap malam. Kok saya punya kehidupan udah susah terus nggak tenang. Jadi dia pengen untuk Cari tahu itu. cari tahu apakah memang Bapak seperti Yang dia pikirkan. yang dia tahu. Apakah Bapak memang seperti Bapak yang ditunjukkan oleh kepausan pada zaman dia kan? Apakah memang Bapak seperti itu? Bapak adalah Bapak yang iron. Alkitab memberikan kita knowledge, pengetahuan tentang rencana keselamatan yang agung dan menunjukkan kepada kita bagaimana setiap orang, semua orang bisa mendapatkan kehidupan kekal. Maka yang kita lihat di John 17:3. Kehidupan kekal adalah kamu kenal satu-satunya Bapa yang the only true God, Bapa yang true, dan anaknya yang dikirim. Tidak. Siapa yang menulis buku ini? Siapa yang menulis the Bible? Konteksnya kan the Blessed Bible. Who is the author of the book? Jesus Christ. Yesus Kristus. Dialah saksi yang sejati, dan dia bilang kepada umatnya, aku memberikan hidup yang kekal, dan mereka tidak akan binasa, nggak akan ada seorang pun yang merebut mereka dari itu. Alkitab kasih tunjuk kita jalan pada Kristus, dan di dalam Kristus kehidupan kekal diungkapkan. Kalau di sini dibilang di dalam Kristus kehidupan kekal diungkapkan. Kalau tadi di Desire Pages, di dalam Kristus datang ke dunia bawa beban untuk mengungkapin siapa sih? Bapak. Jadi waktu kita lihat, kalau kita bayangin di dalam Kristus, sebenarnya isinya tentang siapa semua? Bapak. Tentang Bapak, bukan tentang dia. Dia hanya mau kasih tunjuk. Bapak itu bukan kayak yang kamu pikirkan. Kamu lihat deh saya. Itu Bapak tuh kayak gini. Dan apakah tadi dibilang dengan kita mengenal the only true God, itulah kehidupan kekal. Dan kehidupan kekalnya di dalam Kristus yang mengungkapkan Bapaknya. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mengerumuninya dalam jumlah yang sangat besar. Search the scriptures, selidiki teks. Ini orang Yahudi bisa punya firman perjanjian lama. Tapi even though orang Yahudi punya Alkitab itu, Alkitab mereka kan perjanjian lama doang kan. Walaupun mereka punya Alkitab, mereka tetap they had so mingle it with human opinions. Mereka telah mencampurkannya dengan pendapat-pendapat manusia, sehingga kebenaran di Alkitab yang sebenarnya nunjukin Bapa disembunyikan, dan kehendak Allah bagi manusia itu ketutup. Dibilang apa? The religious teachers of the people are following their example in this age. Guru-guru agama dari banyak orang lagi atau sedang mengikuti
contohnya orang Yahudi di zaman sekarang. Walaupun mereka punya Alkitab, walaupun kita punya Alkitab, tapi kita masih nggak mengerti Bapak itu kayak gimana. Yang kita mengerti pengertiannya orang Yahudi. Berarti mereka kiblatnya ke Yahudi ya, sehingga apa yang dibikin Yahudi dia bikin. Iya, walaupun biasanya nggak sadar. Kayaknya nggak akan ngakuin juga bahwa kita seperti orang Yahudi. Yang akan dibilangnya kita ini murid-murid, bukan orang Yahudi. Tapi kenyataannya, pengajarannya dan yang dihidupannya Yahudi. Tapi udah mingle tuh bukannya kayak udah diaduk-aduk sih sama human opinions, sehingga kebenarannya itu udah nggak kelihatan lagi. Pokoknya yang guru bilang kayak Luther kan, kepausan bilang Bapak itu kejam, itu yang Luther lihat kan, bahwa Bapak itu harus diredahkan pakai surat pengampunan dosa, kalau enggak dibakar di api neraka selama-lamanya. Dan itu nggak cuma terjadi di zamannya Luther, sampai zamannya Mrs. White, dan di zaman kita lihat, apakah dengan kita jadi Advent, kita belajar guru-guru agama, kita memandang Bapa itu sebagai a kind heavenly father, atau sebaliknya, atau kita lihat Bapa tyrant. Untuk mereka yang mengaku namanya Tuhan Yesus, dan mereka yang mengaku kenal Bapa, siapa merekanya? Manusia. Kita. Bukankah kita mengaku nama Tuhan Yesus? Kita mengaku kenal Bapa, kan? Dan menuruti hukum-hukumnya, semuanya di checklist. Tapi salah menggambarkan Kristus. Gimana Kristus ungkapin siapa? Bapa. Akankah kalau kita salah gambarin Kristus, kita benar menggambarkan Bapa? Enggak. Karena Kristus A, Bapa juga apa? A. Gak ada. Kristus dan Bapa itu berbeda. Tapi kalau misrepresent Christ in their daily life and character, dalam kehidupannya sehari-hari dan juga karakternya sehari-hari, yang telah diperingatkan dan inflated dan masih tidak menghormati mereka punya penebus dalam kehidupan mereka yang unconsecrated atau yang tidak dikuduskan, dibilang dosanya lebih besar daripada dosa saudara. Jadi apakah dosa-dosa kita dengan kita atau kayak gimana misrepresent Christ, misrepresent Bapa di dalam daily life? Ya, waktu kita pikir apa yang terjadi sama kita, atau kita menghadapi orang, apa yang terjadi kamu, yang pantas. Karena Bapak lagi membalaskan dia punya penghukumannya atas dosa-dosa kamu. Karena kamu udah saking keterlaluan. Gitu. Bukankah itu yang kita bikin ke orang lain? Karena yang kita mengerti tentang Bapak seperti itu, sehingga kita pikir normal untuk kita nge-treat orang juga kayak gitu. Dan apakah itu berlanjut? Oh, saya di-treat orang begini, saya akan nge-treat orang juga begitu. Orang yang saya treat, saya di-treat begini, saya juga akan nge-treat orang begitu. Gak heran, rantainya udah panjang banget. Nggak pernah putus. Karena dari bapaknya, dari dia punya pemimpinnya, atau tadi religious leaders, dari dia punya kepala, yang kita lihat tentang Bapak seperti itu. Dan ternyata kita punya dosa lebih besar daripada Sodom. Kita ngeliat Sodom udah ngeri banget. Ternyata bukan kita di bawahnya Sodom. Lebih besar. Lebih besar daripada Sodom. Kalau Sodom aja dapat api dan belerang, kita berpikir, wah,
Kalau dosa saya lebih besar daripada Sodom, Lebih daripada Sodom. apa yang lebih tinggi daripada api dan belerang yang Tuhan akan kasih? Api dengan petir. Apakah sebenarnya kita nggak ada bedanya sama orang lain? Kita ngeliat, oh Sodom udah parah banget, mereka parah banget. Kita lebih gede, karena kita ngaku, udah ngaku, pengertiannya salah, pengungkapannya juga salah. Dan kita membuat orang lain yang melihat itu berpikir memang seperti itu. Nah, jadi pengaruhnya itu yang besar. Iya. Karena kita pikir, oh Bapak yang kayak dia ungkapkan. Walaupun orang Yahudi memiliki Alkitab yang testified of Christ, menyaksikan Tuhan Yesus, mereka nggak bisa melihat Kristus dalam kitab suci. Apakah mereka kenal Bapa? Walaupun ada. Begitu lama menyajikan ide-ide manusia di hadapan orang banyak, sehingga ajaran Kristus dalam segala hal bertentangan dengan mereka punya praktek-praktek dan teori. Khotbahnya di bukit hampir bertentangan. Khotbahnya Tuhan Yesus di bukit hampir bertentangan dengan doktrin ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merasa benar. Mereka telah salah menggambarkan Allah. They had so misrepresented God that he was looked upon as a stern judge. Pengertian siapa tadi? Luther. Pada sini. Stern judge, hakim yang keras, incapable of compassion, nggak mampu berbelas kasihan. Kalau tadi dikutipnya Luther, dia ngeliat Bapak itu Bapak yang nggak punya ampun. Jadi berbeda sekali gini langsung nggak mampu berbelas kasihan, nggak ada, incapable of compassion, belas kasihan, mercy, nggak ada mercy, belas kasihan, dan nggak ada love. Melihat Bapak sebagai Bapak yang incapable. Capable itu kan bicara capability kan, kesanggupan. Kita melihat Bapak sebagai Bapak yang nggak sanggup untuk ada compassion, mercy, and love. Sedangkan kalau kita ngeliat Tuhan Yesus banyak banget compassion, mercy, and love-nya. Padahal Tuhan Yesus datang untuk ungkapin Bapa. Tapi kenapa kita bisa pisahin itu? They presented to the people, ini religious leaders, ya kan? Ya. Ini masih tentang religious leaders. Guru-guru agama, jadi religious leaders presentasikan ke orang-orang itu bahwa aturan-aturan atau cara-cara dan tradisi yang nggak ada akhirnya, yang banyak banget, tidak berakhir, itu datangnya dari Tuhan. Di saat mereka sendiri nggak punya thus saith the Lord untuk mereka punya otoritas. Jadi di saat mereka nggak bisa buktiin yang mereka bikin itu memang ada firman Tuhannya, orang-orang yang di bawah berpikir ini firman Tuhan. Sehingga menjalani maxims and tradition yang begitu banyak, itu dijalanin. Karena dipikir, memang Bapak kasih ini untuk kita jalani. Memang itu asalnya dari Bapak. Dan memang itu asalnya dari Bapak dengan pengertian bahwa Bapak itu Bapak yang stern judge dan nggak sanggup untuk ada compassion, mercy, and love. Dan itu terjadi di zamannya Kristus. Jadi waktu Kristus datang untuk ungkapin Bapaknya, dia sementara melihat orang-orang lagi diajarin sesuatu yang menentang Bapaknya. Atau menentang dia. Coba kalau misalnya kita anak, kayak aku anaknya Papa gitu kan. Terus aku ngadepin orang yang dia lagi diajarin bahwa Papa ini karakternya tidak seperti yang aku kenal. Sebagai anak akan marah nggak? Iya. Bapak gue nggak kayak gitu. Selalu bilang sama Bapak gue.
Tapi Tuhan Yesus melihat itu, dia sangat capable untuk ada compassion, mercy, and love. Amin. Jadi ini berlaku di antara orang-orang pemimpin atau orang-orang yang tadi punya Alkitab. Kalau orang Yahudi dulu mereka punya perjanjian lama. Kita punya Alkitab perjanjian lama plus baru, lengkap, lebih lengkap daripada orang Farisi. Lengkap, perjanjian baru mengungkapkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengungkapkan Bapa. Tapi pengertiannya apakah masih pengertian seperti ini? Dari zaman Luther, ternyata pengertian masa kecilnya Luther masih ada di kita sampai sekarang. Bahwa memandang Bapa yang bikin kita nggak bisa tidur. Serius, aku pernah mau tidur tuh kayak takut Bapak nggak bangunin, takut kayak hari ini udah berdosa banget, gue nggak berani tidur takut Nggak bisa bangun. takut mati pas tidur. Nggak ada kesempatan. Pernah kayak gitu, saking takut mau berdoa. Karena aku tahu berdoa bukan ke Tuhan Yesus, berdoa ke Bapa. Dan semua sumber dari Bapa, kan sumber kehidupan dari Bapa. Itu nyata banget. Dan itu terjadi walaupun aku belajar. Jadi nyatanya belajarku nggak membuat aku cukup mengerti untuk memandang Bapa tidak seperti itu. Yang membuat kehidupan itu jadi stres sendiri kayak Luther tadi. Jadi malam nggak bisa tidur. Padahal mungkin Bapak melihatnya dari surga, kenapa kamu berpikir saya seperti itu? Jadi ini kan kamu yang nggak bisa tidur sendiri. Walaupun mereka mengaku mengenal dan menyembah the true and living God, John 17:3 kan? Kita nggak kan percaya banget 17:3. Kita udah nggak terima Trinitas. Jadi inilah kita. Meskipun kita mengaku mengenal dan menyembah Bapa yang benar dan hidup, yang jumlahnya hanya ada satu dengan anaknya yang ada satu. Dan lahirnya itu dan anaknya itu ada dengan begotten, bukan ada dari awal bersama-sama dengan Bapa. The only begotten Son, dan juga the only true and living God. Kita kan, kita holy, dengan penuh misrepresent Him and the character of God, as represented by His Son, was an original subject, a new gift to the world. Jadi walaupun kita ngaku kenal dan menyembah Bapa yang benar, kita bukan sebagian salah menggambarkan Bapa. Penuh. Artinya coba bayangin, kita tahu nggak doktrin yang benar? True and living God. Itu benar kan? Tapi juga masih wholly misrepresented Him. Jadi apakah misrepresented itu gara-gara Trinitas? Gara-gara kita tahu Bapa ada 3 atau Bapa ada 2? Atau walaupun kita tahu itu, masih bisa misrepresented Him and character of God. Artinya ini apakah bicara itu lagi? Bicara 1, 2, 3. Bicara Bapa dan anaknya cuma ada 1, tidak ada anak lain. Bukan cuma sekedar itu. Nyatanya dengan gitu pun kita masih holy. Bukan dibilang, oh gara-gara kamu udah tahu yang ini, kamu tinggal sebagian. Artinya holy ini bukan bicara yang itu. Benar nggak? Tapi ada bagian yang lain. Kita nggak berpikir itu, kita fokusnya sama ini. Yang penting udah 1, 2, itu bukan Trinitas. Yang penting 1, anaknya 1, bukan Trinitas. Udah. Gak ada oknum ketiga, intinya. As represented by His Son. Walaupun kita mengaku juga terima anaknya itu adalah Son of the Living God, bukan anak yang hanya berperan. Kita udah tahu, tapi dengan tahu itu pun cukup. Masih holy. Holy itu holy. Sepenuhnya. Holy itu kan Menanggung. holy itu kan penuh kan. Jadi masih
Jadi nggak ada yang Paham nggak benar. ada benernya satu pun nggak ada dalam representasikannya. Jadi benar-benar semuanya salah kita merepresentasikan Bapa. Walaupun udah kenal. Was an original subject, a new gift to the world. Kristus made every effort. Dia benar-benar bikin semua upaya yang dia bisa bikin, usaha yang dia bisa bikin untuk sapu bersih, untuk sweep away the misrepresentations of Satan that the confidence of man in what? And the love of God might be restored. Artinya apa pengertian kita yang selama ini salah? Bukan tentang 1, 2, 3, walaupun itu dari salah jadi benar. Tapi dengan itu benar pun kita belum di restore. Karena setan masih bertahta dengan ya nggak apa-apa kamu terima itu semua. Tapi toh masih salah kok merepresentasi. Yang kamu terima masih pengertian satu. Walaupun kamu terima. Sehingga kita punya confidence, kita punya kepercayaan kita diri. terhadap kita punya Percaya bukan kepercayaan diri. Confidence itu kita punya Ketergantungan. percaya kita kepada kasihnya Bapa bisa direstore. Maka itu juga yang membuat aku walaupun tahu satu itu semua nggak Trinita satu, anak satu, beroknum ketiga. Tapi confidenceku in the love of God nggak restore. Itu yang membuat nggak bisa tidur. Karena kita kehilangan confidence itu in the love of God. Kita nggak percaya lagi bahwa God is love sebenarnya. Dengan kita punya sikap susah tidur sendiri, self condemnation segala macam. Gitu. Jadi dan Kristus tujuannya datang berusaha setengah mati untuk sapu bersih itu. Dan sampai berabad-abad kan sampai sekarang pun ternyata pengertian kayak gitu masih kental banget gitu. Sehingga banyak orang udah kehilangan mereka punya confidence in the love of God. Mereka jadi confidence-nya in the man. Kebergantungannya terhadap apa yang orang ini bilang, orang itu bilang. Tapi udah sulit untuk taruh kepercayaan itu Tuhan. Sehingga lebih takut manusia daripada Tuhan. Karena confidence itu udah hilang. Dan setan berhasil nggak bikin itu kepada orang-orang pembelajar. Orang-orang yang punya Alkitab. Orang-orang Yahudi, Farisi. He taught man to address the supreme ruler. Ini Tuhan Yesus kan? Jadi Tuhan Yesus berusaha setengah mati untuk sapu bersih itu. Dan dia ngajarin orang itu untuk address ke penguasa tertinggi, supreme ruler of the universe, penguasa tertinggi alam semesta itu, dia mau address dengan nama baru. Kok kamu mau ngirim surat ke Bapak? Bapak itu nama addressnya bukan stern judge, bukan hakim yang keras, bukan Bapak yang gak ada ampun. Tapi Tuhan Yesus mau ngasih tunjuk, kamu kasih surat ke Bapak. Addressnya itu tuh namanya ini. By the new name. Apa nih? My Father. Our Father. Jadi, kalau kamu mau tulis surat itu buat bapakmu. Bukan buat bapaknya orang lain yang kejam, enggak. Your Father, our Father. Dan nama ini, our Father yang Tuhan Yesus setengah mati mau masukin itu, setelah dia sapu bersih pengertian yang dari setan, menandakan signifies his true relation to us. Hubungan dia yang
hubungannya yang sejati dengan kita. Terus kami kan mikirnya Tuhan Yesus pada Bapa, Tuhan Yesus itu bukan yang cuman peran jadi anaknya Bapa, dia benar-benar anaknya Bapa. Saya udah tahu gitu kan. Tapi kita suka menganggap Bapa itu kayak hakim yang kejam yang cuma lagi ambil peran jadi nama Bapa doang. Bukan benar-benar Bapa adalah Bapa. Tapi walaupun kita panggilnya Bapa, tapi karakternya bukan karakter Bapa. Dan itu yang Tuhan Yesus mau. Our Father is benar-benar our Father. Waktu kamu bilang Bapa, memang itu benar-benar Bapa. Kamu jangan memanggil Bapa itu, tapi kamu takut. Aku pernah, aku punya saudara, kalian udah pernah ketemu. Aku punya saudara itu punya kehidupan yang parah banget tuh dalam usia dia yang masih muda. Parah banget, kejahatan yang aku nggak bisa bayangin. Kok dia tega? Terus aku tanya, dan aku pun waktu di-share, dia ceritakan, ya gue pernah begini, bikin ini, itu semua yang parah banget. Waktu dia ngomong kayak gitu, aku pun sampai stres mikirinnya. Stresnya gara-gara, gue udah dikotori dengan informasi-informasi kayak gitu. Pokoknya jelek banget lah. Terus aku tanya ke dia yang melakukan hal itu semua. Kamu bilang sama orang tua tentang hal ini semua. Orang tuamu tahu. Terus mereka bilang, karena yang aku bayangin, kalau aku yang bikin itu, bisa-bisa aku udah dikeluarin dari rumah, dan aku pun mungkin udah nggak sanggup lagi kali berdoa, gara-gara aku berpikir, aku yang nggak melakukan sampai sebegitu parahnya aja udah sampai begitu, takut berdoa, stres, nggak bisa tidur malam. Apalagi kalau aku yang bikin hal yang kayak bikin. Kalau mau dijabarin, parah banget, aku pun nggak sanggup. Karena kejam banget. Terus aku tanya, respon orang tuamu apa? Dia bilang, dan itu aku nggak ngerti pada saat itu ya. Pada saat itu aku nggak ngerti, aku baru keinget lagi cerita itu setelah aku belajar kayak gini. Dia bilang, ya orang tua aku cuma bilang, kalau Bapak masih kasih kesempatan, kalau Tuhan aja masih kasih kesempatan buat hidup, masih mengampuni, masa saya nggak mengampuni? Di situ aku mikirnya adalah, wah ini udah lasciviousness gitu kan. Maksudnya kayak, jadi kesempatan itu digunakan untuk, wah biarin lah gitu. Itu benar gak sih pengertian kita kan dulu? Waktu denger kayak gitu langsung kita bilang itu lasciviousness. Langsung kayak, seharusnya nggak kayak gitu. Masa dibiarin. Masa kayak dengan mudahnya ngampunin gitu sih? Itu udah parah banget loh. Iya. Aku pikirkan adalah seharusnya pantas banget kok ini anak nggak boleh balik ke rumah kayak apa kayak. Itu kan iya. At least dapat hukuman gitu. Tapi kok aku lihat pas waktu aku di sana, kok masih video callan, masih like nothing happened. Kayak bener-bener hubungan anak dan orang tua yang nggak ada masalah, dan dia tahu seberapa parahnya anaknya. Anak itu bener-bener parah banget kan. Aku mungkin anak terparah yang pernah aku kunjungi dia kali, yang aku tahu cerita hidupnya, yang dia bikin, bukan yang dia terima dari orang, yang dia bikin dengan penuh kesadaran lah dia. Parah banget, tapi kok orang tuanya masih bisa respon kayak gitu sih? Aku nggak bisa ngerti. Dan aku menganggap itu udah nggak bener lah. Kita nggak benar. Pas aku belajar kayak gini, aku baru keinget sama cerita itu, bahwa aku pernah nanya ke dia, respon orang tuamu apa? Dan aku membayangkan, sebenarnya dia cuma nunjukin aku doang. Yang aku bikin juga parah dalam kasus yang lain, dalam hal yang lain.
Tapi kok Bapak masih kasih kesempatan? Pure itu cuma bener-bener, ya, gara-gara kamu anak. Bukan kamu udah bikin ini saya jadi, itu ancaman yang pernah orang tua bikin. Itu pernah bilang kan, pokoknya kalau anaknya begitu resikonya diseret keliling taman mini. Kayak itu kalau sampai anaknya Ada yang pakai narkoba akan diseret pakai motor. keliling taman mini kan kita takut kan. Hal-hal kayak gitu yang membuat kita takut waktu kita bikin salah, nggak mau ngomong sama orang tua gara-gara takut. wah, Membayangkan hukuman. iya, membayangkan hukuman apa yang udah disediakan yang pantas untuk saya terima kayak gini, entah diseret kah atau diapain, dikunciin dari luar, nggak dimasukin ke rumah, ditelantarkan, nggak dianggap anak, kan kita mikirnya kayak gitu semua. Makanya pas ada peristiwa itu aku bener-bener gak bisa ngerti. Kayak pas aku belajar ini, kayaknya pengertian dia bener deh. Kok aku nggak bisa melihat orang berdasarkan hubungan itu, bukan berdasarkan apa yang dia bikin. Sehingga salah dikit langsung nggak bisa ditoleransi. Langsung, oh kok kayak gini resikonya udah ada resiko yang menunggu. Kita udah siapin bahkan kalau orang begini saya harus begini. Bener nggak sih? Kayak gitu. Kenyataannya. Inilah, ini yang terakhir ya. Jangan kita membanggakan kita punya diri lah. Memuja-muji diri. Dan kita memuji kita punya diri bahwa kita anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kita boleh Ketika Kita murid-murid Tuhan Yesus gitu ya. Kita kenal, kita anak-anak Tuhan. Ketika kita punya kekurangan akan kasihnya Kristus itu terungkap, manifest melalui kita punya indifference itu ketidakpedulian kita terhadap jiwa-jiwa yang ini salah ya terjemahannya, bukan jiwa-jiwa yang telah mati bagi dia, tapi pada jiwa-jiwa yang ya udah telah mati. Iya, yang Tuhan Yesus udah mati. Iya, sebagiannya telah mati. Dan jangan kita memuji diri. Kenapa? Karena Yesusnya tahu nggak cukup untuk kamu tahu, kamu pikir kamu anak itu. Kamu tahu Bapak itu sebut Bapak, bukan peran. Anak itu anak, bukan peran. Tapi in real life, yang kita nyatakan kepada orang lain, atau yang kita thread dari orang tua ke anak, itu bukan yang Tuhan Yesus tunjukkan dalam beban dia yang saya mau kasih tunjuk kalau saya bikin ini, itu yang Bapak bikin. Itu yang Bapak saya bikin. Jadi jangan pisahin, saya bikin ini, Bapak saya nggak bikin. Sehingga kita ada nggak peduli sama orang-orang yang sebenarnya Tuhan Yesus sudah mati buat dia semua. Bukankah sering kita kalau ngeliat orang yang semua orang, Tuhan Yesus mati buat semua orang kan? Buat orang separah apapun, orang ateis pun di pelosok dunia manapun, Tuhan Yesus mati buat mereka semua. Tetangga-tetangga di sini. Tapi kenyataannya kita nggak melihat mereka sebagai orang yang Tuhan Yesus sudah mati buat mereka dari apa yang kita bikin. Dari apa yang kita bikin penjelasan. Apalagi kalau orang itu udah mengecewakan kita loh. Udah mengecewakan kita atau udah menyakiti kita. Udah bikin sesuatu yang bukan main sangat merugikan kitanya. Hasilnya kita nggak peduli, indifference. Hidupmu,
hidupku gitu. Saya nggak peduli apa yang kamu bikin, kamu juga jangan ngurusin semua. Kita masing-masing aja. Mau kamu bikin apapun, terserah. Jadi orang pun nggak bisa ngelihat Christ love-nya sampai mungkin papasan aja senyum pun enggak. Sambil ditanya, gue kenal deh sama lo kok. Ketemu aja udah gak mau senyum. Itu di saat dibilang di saat kita kayak gitu, jangan banggakan diri kalau ini anaknya Tuhan. Karena buktinya orang nggak bisa lihat bahwa kita ini memang anaknya Tuhan. Karena mereka nggak bisa lihat. Coba bayangin, kalau kita ketemu orang yang kita kenal, terus kita senyum pun enggak, mungkin nyapa bisa kaku gitu ya, mau ngomong bahasa apa nih, at least senyum lah dari mimik wajah. Kalau kita kenal begitu pun enggak, apakah orang mau nggak sih temenan sama kita? Kok kita begitu pun enggak? Lewat aja enggak. Alasannya ya, mereka udah berbeda sama kita. Gimana orang mau melihat bahwa ini orang adalah anaknya Bapak yang lagi represent Bapak, kalau represent Bapaknya kayak gitu. Coba, artinya kalau mereka menghadapi Bapak, mereka papasan sama Bapak, yang akan mereka hadapi, kalaupun mereka kenal sama Bapak nggak akan senyumin dia. Mau nggak punya Bapak yang kayak gitu? Enggak. Itulah yang orang lihat dari kita. Bisa kita bikin kayak gitu. Baterai. Jadi di saat waktu orang udah nyakitin kita, mengecewakan lah. Terus saya pengen dia ngerasain ini. Atau kita punyalah kurang sedikit. Saya selama ini love-nya 100 lah contohnya kan. Begitu ada chat talk segala macam, ya love-nya nggak bisa 100 deh. 90. Orang yang kita treat begitu, mereka kan berpikir, artinya Bapak begitu juga. Bapakmu yang kamu lagi ungkapkan, berarti Tuhan kamu begitu juga. Berarti Tuhan, kalau saya lagi kecewakan Tuhan, yang tadinya love-nya 100, begitu saya kecewakan, love-nya Tuhan akan berkurang. Istilahnya kok yang kita bikin, itu membuat orang akan melihat Bapak itu seperti apa. Apakah orang akan melihat Bapak itu sebagai orang yang kejam, orang yang membalaskan, orang yang waktu papasan senyum pun tidak, atau Bapak yang udah nggak peduli lagi, atau orang-orang yang belum tahu Bapak seperti itu, mereka kan bisa lihat, kayaknya Bapakmu beda deh sama Bapak saya. Kayak selama ini saya diajarin Bapak kayak gini kok, Kamu beda. kalau punya pengungkapan tentang Bapak beda. Itulah yang aku mau share. Tapi belum habis kan? Hah? Kebetulan belum habis sih. Iya, belum habis tadi udah halaman 2. Oke kan? Mana ada sih? In this, the children of God are manifest and the children of devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God. Dan juga dia yang tidak mengasihi saudara. Dan inilah pekabaran yang kamu udah dengar dari awal, bahwa kita perlu love one another. Dan tadi, love, kind heavenly father. Kalau kita memandang Bapak sebagai kind heavenly father, kita nggak akan memandang Bapak seperti Bapak yang tyrant atau yang incapable of compassion, mercy, and love. Jadi kalau we should love one another. Love itu God sendiri kan. Waktu kita
nge-threat orang lain, ada Bapa yang kita ungkapin. Karena love is God, is love. Jadi orang akan tahu Bapa kita seperti apa dari apa yang kita ungkapin. Dan kalau kita menghadapi orang incapable of compassion, mercy and love, orang itu nggak bisa ngerasain mercy, orang itu nggak bisa ngerasain nggak dihakimi. Kalau yang orang itu rasain, kok saya dihakimi mulu kayaknya, dia hajar terus, dia kan memandang Bapak adalah orang yang suka menghajar, Bapak adalah hakim yang kejam. We know that we have passed from death unto life. Kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup karena kita love the brethren. Nah, ini aja nih. Ini waktu itu nggak aku translate karena nggak ada internet. A spirit of careless indifference, roh roh seseorang, roh ketidakpedulian. Suatu orang yang tidak peduli kepada orang lain sudah masuk ke Kita punya gereja. dan agama banyak orang jadi Dingin, cold, selfish, loveless, Phariseeism. kayak Oh, iya Farisi sih. gitu kan. Jadi Nggak ada Kan. kasih seperti Farisi. ya tadi kan dibilangnya ini kan, jangan kita membanggakan diri kita bahwa kita itu anaknya Bapak, anaknya Tuhan di saat yang kita ungkapkan adalah ketidakpedulian kita sama orang lain. Lalu di sini dibilang roh ketidakpedulian itu yang kita tunjukkan kepada orang lain udah masuk kita punya gereja. Dan agama dari banyak orang jadinya dingin, memikirkan diri sendiri, dan Nggak ada kasih seperti Farisi. nggak ada kasih seperti Farisi. Apakah Farisi yang tadi menggambarkan Bapak itu dengan penuh, mereka punya tata cara dan tradisi-tradisi yang tidak berakhir yang membuat orang pikir memang Bapak itu seperti itu. Bapak kayak sukanya yang ribet-ribet gitu, yang endless maxims and traditions. Makanya di saat Tuhan Yesus datang nggak dengan cara-cara dan tradisi yang ribet kayak orang Farisi, orang bingung. Bener nggak sih? Kayak yang Tuhan Yesus bawa simple banget. Selama ini yang guru-guru Farisi kita ajarkan tuh ribet banget loh. Kok yang Tuhan Yesus nggak ada maxims and tradition yang endless kayak gitu. Yang Tuhan Yesus bawa cuman kamu udah dengar Tuhan ngomong ini, udah say the Lord semua. Di saat yang ini banyak banget maxims and tradition yang endless, dan mereka pun nggak ada bukti bahwa ada the say the Lord yang untuk bikin hal itu semua. Ini ya yang di apa? Yang di bold. Instead of growing up into Christ, apa instead? Alih-alih. Hah? Bukan Ya, Alih-alih alih-alih, bertumbuh alih-alih. dalam Kristus. Bukannya bertumbuh dalam kepada Kristus, malah mereka bertumbuhnya untuk keluar dari menjauh Kristus. Walaupun pegang apa sih? Pegang Alkitab, melakukan segala sesuatu yang endless, nggak ada ujungnya. Dan ngasih makan atau memupuk, nourish elemen-elemen dari karakter yang
that have been like those of Satan. Malah yang Mereka pupuk. pupuk adalah elemen-elemen karakter yang Seperti umat-umatnya setan, those of Satan. This characteristic of evil, karakter jahat seperti inilah yang keluar dari setan. bukan excluded Satan. Jadi yang Mencakup. Apa? Mencakup. menyingkirkan setan dari surga, dari royal courts above, and they will exclude you from the family of David. This They characters. will. Iya, exclude. D-nya itu ngomongin this Elements of characteristic. character that have been like those of Satan. Jadi karakteristik of evil ini yang akan membuat kita pun tersingkir dari Family of God. keluarganya Tuhan. Except Dauri. Dia mengeksklusif setan di penghakiman dan juga Bukan. Karakter Karakternya itu. D-nya ini ngomongin karakter. jahat itu yang memberikan dia. Sebagaimana setan disingkirkan oleh karakter jahatnya dia sendiri. Jadi bukan Tuhan yang nyingkirin dia. Dia tersingkirkan oleh karakternya dia sendiri. Dan kita pun akan tersingkirkan. Iya, itu Oh, next iya. one. Kita pun akan tersingkirkan dengan karakter kita sendiri. jadi yang menjauhkan kita dari family of God bukannya siapa-siapa, kita sendiri. Ya kan? Karakter kita sendiri kan. Karakter setan itu kan. Oke, begitulah. Terima kasih. Ya,